Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifle Aziz, NIM 0098. Saya akan sedikit menjelaskan terkait tema saya, yaitu tugas tafsir sains terkait fenomena alam. Saya akan mengambil tema, yaitu tema yang saya ambil adalah hari kiamat dalam perspektif Al-Quran, studi surat Al-Qaryah. Oke. Saya sedikit akan menyinggung terkait hari kiamat. Mungkin teman-teman sudah tahu ya terkait hari kiamat, atau bahwasanya yang dalam Al-Quran sendiri diartikan, atau saya mengambil ini adalah Al-Qaryah, kata Al-Qaryah sendiri yang berarti kiamat. Kiamat itu sendiri kan, hari kiamat itu kan hari yang dimana di situ bumi atau alam semesta ini akan hancur, dan di situ tidak ada manusia yang bisa selamat. Maksudnya dalam artian kehidupannya. Kalau selamat atau dari amal ya pasti banyak yang selamat, tapi dari kehidupan di dunia itu tidak akan ada yang selamat, karena setelah hari kiamat itu ada kehidupan yang berlanjut, yang dalam kita Islam mencari bahwasanya setelah hari kiamat itu ada kehidupan di alam barzah, terus lanjut ke yaumul mahsyar, kita akan dihisab, akan ditimbang dan lain-lain sebagainya. Tapi kita akan fokus di hari kiamatnya itu. Hari kiamat juga adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini. Maksudnya hari kiamat pasti terjadi, entah kapan, karena tidak ada satu makhluk pun yang tahu terkait kapan akan terjadinya hari kiamat. Oke. Selanjutnya, hari kiamat itu sendiri sudah menjadi ketetapan Allah, yang di situ sudah ditetapkan oleh Allah terkait waktu dan kejadian seperti apapun. Kita juga tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, tapi kita juga bisa mempunyai gambaran dari apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu hari kiamat. Hari kiamat kita dalam Al-Quran sering disebut dengan Al-Qaryah. Al-Qaryah itu sendiri dari bahasa Arab yang terambil dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Kata Al-Qaryah juga diartikan sebagai suatu yang keras mengetuk, sehingga memekang atau menggetarkan telinga. Hal ini terjadi pada awal terjadinya hari kiamat, karena suara yang menggelegar tersebut diakibatkan oleh kehancuran alam. Sehingga kata bisa diartikan sebagai ketukan yang menggetarkan atau memekangkan telinga itu ya bisa termaknakan karena adanya fenomena yang begitu dahsyat, yang di situ adanya hancurnya alam semesta, sehingga bagaikan mengetuk lalu memegangkan telinga, atau telinga gitu terbuka atas karena gelegarnya suara dari ledakan alam semesta ini. Bahkan hati dan pikiran manusia pun juga termekan, dalam artian kita tergegarkan. Oleh sebab itu nama hari kiamat itu sendiri salah satunya dinamai dengan Al-Qaryah. Al-Qaryah itu kan artinya mengetuk. Nah, itu karena disitulah kenapa Al-Qaryah, hari kiamat itu bisa dimaknai dengan lafaz Al-Qaryah itu sendiri, karena mengetuk. Terutama dalam Al-Quran juga itu sendiri ada yang namanya surat Al-Qaryah. Oke. Dari hal ini juga
banyak ulama kontemporer di Indonesia, salah satunya yaitu Qurra Shihab mengatakan bahwasanya kata Al-Qari'ah dari kata qara'a yang berarti mengetuk, ini karena suara yang menggelegar diakibatkan oleh kehancuran alam raya sedemikian keras sehingga bagaikan mengetuk lalu memekankan telinga bahkan hati pikiran manusia. Ketika itu terjadi, penggelegaran itu terjadi atau ledakan atau kejadian itu terjadi, ketakutan dan kekalutan yang luar biasa di muka bumi ini sebagai dampak dari suara yang keras itu, sehingga manusia begitu diambang dengan adanya kebingungan itu. Sementara ulama menegaskan bahwasanya pengguna bahasa Arab itu menggunakan kata Al-Qari'ah dalam arti semua peristiwa yang besar dan mencekam. Jadi orang Arab atau pengguna Arab juga tidak hanya mengartikan bahwasanya Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat, tapi Al-Qari'ah bisa diartikan sebagai hari kiamat bisa diartikan menggunakan kata Al-Qari'ah yang arti mengetuk, karena hari kiamat itu ketika melihat dari segi bahasa Arab, dari pandangan mananya itu bisa diartikan bermacam-macam. Nah, sehingga dalam pengguna bahasa Arab ini Al-Qari'ah itu sendiri juga bisa diartikan kepada hal yang di situ memang peristiwa yang benar-benar mencengkam dan disertai dengan adanya suara yang keras dan menggelegar itu. Al-Qari'ah juga kan diartikan sebagai hari kiamat, seperti hanya Al-tamah mengisyaratkan kepada tindakan memukul dan menampar. Jadi Al-tamah juga bisa dimirip-miripkan karena Al-Qari'ah itu kan mengetuk, Al-tamah itu mengisyaratkan kepada memukul dan menampar, karena ia memukul hati. Al-tamah itu kan memukul hati ya dengan begitu kedahsyatannya. Kata Al-Qari'ah merupakan salah satu juga dari pengertian hari kiamat. Seperti Al-Haqqah, Al-Sakhah, Al-Khosiyah dan lain-lainnya. Itu juga bisa diartikan juga dengan kiamat. Tapi di sini saya akan fokus kepada Al-Qari'ah. Dimaksud peristiwa yang sangat dahsyat. Al-Qari'ah itu kan fokus Al-Qari'ah ya. Berarti Al-Qari'ah itu kan diartikan sebagai suatu peristiwa yang sangat dahsyat yang sulit digambarkan dan diketahui hakikatnya. Karena apa? Ketika Al-Qari'ah dikaitkan dengan hari kiamat, ya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Selanjutnya juga kita menuju ke surat Al-Qari'ah juga ya, yang di situ menjelaskan terkait hari kiamat, kejadian. Saya akan menggambarkan sedikit terkait itu. Surat Al-Qari'ah yaitu ayat 4-5. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Di mana di situ artinya pada hari itu ya. Pada hari itu manusia itu seperti larut-larut yang berterbangan. Terus ayat yang kelima yaitu dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan-hamburan. Lah, di sini bisa menjadi gambaran kita bahwasanya begitu dahsyatnya, begitu ketukan. Al-Qari'ah itu kan ketukan. Begitu ketukan yang begitu dahsyat kepada alam semesta ini, sehingga dalam surat Al-Qari'ah ini menggambarkan bahwasanya pada hari itu manusia itu seperti larut-larut yang berterbangan, karena ya gimana ya, kita bayangkan aja ketika adanya ledakan letusan bumi alam semesta ini hancur, manusia juga akan hancur, seisi-isinya itu kan hancur, berkeping-keping seperti larut-larut yang berterbangan kecil-kecil terus begitu
kita tidak bisa membayangkannya. Terus juga dan gunung-gunung seperti Bulu yang berhambur-hamburan. Ya, ya seperti kita ibaratkan aja debu ya, kita pasir atau tanah yang kering yang seperti debu hancur itu, ketika kita disebar itu kan ya akan menyebar itu seperti hambur-hamburan. Nah, di situ juga alam semesta gunung-gunung itu seperti uh, apa bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu ya kita ketahui juga lah ketika kita menyebarkan bulu contoh bulu kucing yang rontok, kita banyak kumpulkan terus kita sebar, nah itu kan akan berkeping-keping dan kebawa angin, dan itu pokoknya pada hari itu gambaran gunung hancurnya itu seperti itu. Oke. Mungkin itu ya sedikit gambaran terkait hari kiamat dalam Al-Qari'ah dan surat Al-Qari'ah itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya saya di sini bahwasanya terkait fenomena alam menjelaskan bahwasanya ada nilai moral yang dapat kita ambil untuk mempersiapkan diri kita atau bekal kita, bahwasanya di surat Al-Qari'ah juga dijelaskan siapa yang timbangan baiknya itu berat, dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam artian dalam kehidupan selanjutnya atau yaumul kita akan di yaumul ba'ts atau di alam barzah, terus kita dibangkitkan di yaumul masar, terus kita ditimbang dan yaumul mizan. Nah, setelah itu kita akan ditentukan terkait antara surga dan neraka lah. Di situ ketika siapa fa'ama masakulat mawazinu itu sendiri, itu fawwafnya insan itu rodiyah, bahwasanya akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Dan ya ketika amal ibadah kita, sholat dan lain-lain, semua yang bisa ditimbang di yaumul mizan itu nanti berat amal baiknya, ya tidak dapat dipungkiri kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui kiamat tidak bisa dihindari, dan begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga alam semesta dan isinya semua yang ada di dalam tata surya ini akan hancur. Dan ya tidak bisa kita pungkiri juga kita lari ke Mars untuk ngumpet biar terhindar dari kiamat, itu tidak bisa, karena alam semesta bukan hanya bumi, karena alam semuanya dari planet-planet pun itu akan hancur lebur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.